Yeah, it's a little bit rainy, yeah? Show it. Cold, huh? Yes. Di mana matahari? Di mana? China is dingin. Langkah PSSI mendatangkan banyak pemain keturunan dari Eropa kini mulai terlihat jelas dampaknya. Salah satu yang paling mencolok adalah mentalitas para pemain kita yang tak pernah gentar menghadapi siapapun calon lawannya. Pemain-pemain kita ini seakan selalu siap dan siap untuk fight di atas lapangan. Bahkan tim yang dulunya dianggap tim kacangan ketika tampil di event Asia, kini menjadi salah satu ancaman paling nyata sebagai tim yang menunjukkan perkembangan sangat pesat. 3 hasil imbang dari 3 laga di babak kualifikasi Piala Dunia ini menjadi bukti kalau Indonesia jelas sudah tak bisa dianggap sebelah mata. Bahkan pelatih Arab Saudi mengakui sendiri kalau mentalitas para pemain timnas gak kaleng-kaleng. Mereka ini justru bisa tampil dengan penuh kejutan saat bermain di laga tandang. Dan kini timnas Cina nampaknya mulai menyadari perkataan dari Roberto Mancini itu saat mereka melihat sendiri bagaimana santuinya para penggawa merah putih jelang menghadapi China di Qingdao Stadium. Mereka seperti nggak ada tegang-tegangnya sama sekali, bahkan terlihat sangat happy. Padahal sebelumnya mereka sudah dicurangi oleh Bahrain yang kemenangannya direbut di depan mata. Siapa yang bakal menyangka kalau tim yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap di round 3 dan bakal menjadi bulan-bulanan tim-tim langganan Piala Dunia macam Australia hingga Arab Saudi, justru kini menjadi tim yang paling diwaspadai. Terutama setelah anak asuh Sinteyong ini berhasil menahan 2 tim di atas tadi. Bahkan sejauh ini mereka menjadi salah satu tim yang belum pernah merasakan kekalahan di round 3. Sesuatu yang tentunya sangat mengejutkan banyak pihak, karena dalam 5-10 tahun lalu timnas Indonesia ini dianggap sebagai tim kacangan saat bermain di level Asia. Bahkan mereka selalu menjadi tim bulan-bulanan negara besar di Asia. Salah satu contohnya ya di era kegelapan timnas, saat kena bantai Bahrain dengan skor 10-0. Namun kini semua telah berubah. Timnas Indonesia yang dipegang oleh orang-orang yang tepat dan mengerti bola, perlahan mulai bangun dari tidurnya. Mereka punya mentalitas sebagai calon juara, dan hal itu bisa kita lihat dalam beberapa pertandingan timnas. Terutama dalam 3 pertandingan terakhir di babak round 3 ini. Mereka seakan tak pernah takut saat dihadapkan dengan tim-tim yang levelnya di atasnya. Berbicara mentalitas para pemain timnas Indonesia, gak ada salahnya kalau kita mengaitkan dengan program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan juga Coach Shin. Karena ya memang harus diakui, berkat naturalisasi dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan dari Eropa yang tentunya memiliki kualitas, membuat timnas kita semakin disegani oleh tim-tim Asia. Karena berkat pemain keturunan yang berkompetisi di liga top elit Eropa hingga Amerika itu, membuat kita selalu percaya diri jelang pertandingan. Berbeda dari yang sebelumnya, menghadapi tim-tim dari ASEAN macam Malaysia, Vietnam hingga Thailand, kita udah nervous duluan, dan hasilnya pun gak sesuai yang diharapkan. Namun kini, para pemain terlihat sangat enjoy dan selalu menikmati setiap momen kebersamaan dimanapun mereka berada. Seperti momen terbaru jelang menghadapi Cina, mereka tampak gak ada tegang-tegangnya sama sekali. Bahkan menghadapi cuaca Cina yang dikenal sangat dingin, mereka cukup enjoy dan menikmatinya dengan sedikit guyonan untuk mencairkan suasana latihan timnas. Hello. How's the weather? Yeah, it's a little bit rainy, yeah? Show it. Cold, huh? Yes. Di mana matahari? Di mana? China is dingin. Kayak di Bandung. Kayak di Medan. Panas. Weather is nice, so Dutch weather. Dangdut. Cina takut kalah dengan tim terlemah.
Meski berstatus sebagai tim terlemah di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran timnas Indonesia di Qingdao membuat takut media Cina. Karena seperti kita tahu, jelang pertandingan tersebut kondisi kedua tim jauh berbeda. Timnas Indonesia meski berada di posisi klasmen grup C, belum pernah merasakan kekalahan dari 3 pertandingan. Dengan torehan 3 poin, tim asuhan Sintayong ini berhasil menahan imbang Arab Saudi, Australia, hingga yang terakhir Bahrain. Sementara timnas Cina terpuruk di dasar klasemen. Tim asuhan Branko Ivankovic itu 3 kali kalah beruntun dari Jepang 0-7, Arab Saudi 1-2, dan terakhir ditekuk Australia 1-3. Kondisi itu membuat media Cina Sohu panik jelang laga melawan timnas Indonesia. Media tersebut menyebut meski timnas Indonesia di atas kertas tim terlemah secara ranking FIFA di grup C, tapi tim Garuda punya peluang besar mengalahkan Cina. Sebagai tim dengan peringkat terendah di grup C, Indonesia menunjukkan kekuatan yang tidak sebanding dengan peringkat mereka di klasmen, berkat banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung. Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tim terlemah di grup sebelum dimulainya babak ketiga, tidak lagi puas dengan hasil imbang dengan Bahrain. Di laga tandang di Qingdao, tim Indonesia sudah mematok target untuk meraih 3 poin. Apakah timnas Cina sanggup menahan gemburan timnas putra Indonesia ini? Tulis Sohu dalam laporannya. Sohu kemudian menyebut peluang timnas Cina untuk mengalahkan Indonesia semakin kecil. Pasalnya, Ivankovic kehilangan sejumlah pemain kunci. Setelah kehilangan Alan dan Wulei saat melawan Australia, Cina juga berpeluang tidak bisa menurunkan Fernandinho dan Si Weneng. Cina, mereka nggak ada tegang-tegangnya. Sementara itu, pelatih Cina Branko Ivankovic seakan mengingat perkataan Roberto Mancini yang menyebut kalau timnas Indonesia ini akan jauh lebih mengerikan ketika bermain di laga tandang. Dan hal itu bisa kita lihat saat timnas Indonesia membuat kocar-kacir 2 tim Timur Tengah, Arab Saudi dan juga Bahrain di depan publik sendiri. Tak hanya itu saja, mereka juga semakin percaya diri ketika bermain di laga tandang. Tak tahu alasannya kenapa, yang pasti para pemain timnas yang notabene dari Eropa akan semakin nyaman ketika bermain di rumput yang jauh lebih bagus. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa timnas Indonesia selalu lebih percaya diri dan selalu enjoy ketika bermain di kandang lawan. Dan setelah kemenangan timnas yang ada di depan mata dirampas oleh Bahrain, mereka berencana membalaskan dendam di markas Cina, sekaligus meraih kemenangan perdana di babak round 3 dan membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA setarakan Indonesia dengan raksasa Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda bergabung di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bertemu dengan tim-tim kuat benua kuning. Mereka adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang punya ranking FIFA yang lebih tinggi ketimbang Indonesia. Meski secara di atas kertas kalah dari 5 negara lainnya, namun timnas Indonesia berhasil menahan seri 3 tim dalam 3 laga terakhir. Tercatat, timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama, kemudian imbang 0-0 kontra Australia, serta bermain sama kuat 2-2 di kandang Bahrain. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia pun bertengger di urutan keempat klasmen di grup C, dan hanya selisih 1 poin dari Australia sebagai pemuncak. Selain itu, anak asuh Sintayong juga sukses mencatatkan rekor sebagai tim yang belum pernah kalah sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini. Tak heran jika prestasi tersebut langsung mendapatkan sorotan dari FIFA dan diunggah di laman media sosial resminya. Dalam unggahannya, FIFA menyebut timnas Indonesia setara dengan Jepang yang juga belum terkalahkan di 3 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 negara Asia yang belum terkalahkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini, tulis FIFA. Selain timnas Indonesia dan Jepang, 4 negara lain yang juga belum terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Korea Selatan, Uzbekistan, Iran, serta Irak. Menariknya, tim yang belum terkalahkan di atas merupakan mantan juara di Piala Asia.
Ya, terlepas dari apapun, intinya pertandingan nanti tetap akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kedua tim. Indonesia bagaimanapun, kini harus bisa tetap fokus dan gak boleh terlena dengan hasil positif yang mereka dapat dalam 3 pertandingan terakhir. Karena bagaimanapun, Cina bukan tim yang bisa dianggap remeh. Apalagi seperti kita tahu, kalau Cina ini punya siasat buruk kepada Indonesia. Dan mereka tentunya mengincar poin pertamanya jika sang pelatih tak ingin kehilangan pekerjaannya. So, tetap semangat dan fokus untuk bisa bawa pulang poin penuh dari Qingdao. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.